Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kesempatan ini saya melanjutkan dari sebelumnya. Saya sudah sharing tentang apa makna dan apa arti sesungguhnya dari kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan makna itu dari Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dan saat ini juga firman Tuhan yang sama, tetapi ayatnya beda, yaitu Matius pasal 4 ayat 17. Dan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, berarti setiap manusia itu tidak layak untuk melawan dan menolak. Mengapa demikian? Karena yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan manusia itu sendiri, dan yang menciptakan segala alam semesta ini, Dia sendiri mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Tetapi ingat, siapa yang menolak perintah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, pasti dia ada akibatnya. Pasti dia ada akibatnya. Kalau Tuhan perintahkan untuk setiap manusia harus bertobat, tetapi siapa yang menolak perintah Tuhan itu, dia adalah mempersiapkan diri untuk menuju ke dalam kerajaan maut atau ke dalam neraka. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk harus bertobat? Karena begini, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melalui ketidakketaatan perintah Tuhan itu, akibatnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sudah berfirman dari awal dan pendahuluan bahwa setiap pohon-pohon dalam taman ini engkau boleh memakannya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini kamu jangan memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini adalah janji Tuhan, pastilah engkau mati. Nah, tetapi ingat, kata mati di situ adalah mati secara rohania, terlepas dan terpisah dari relasi Allah dengan manusia. Nah, itulah disebut mati. Nah, dan melalui ketidakketaatan itu, mereka jatuh dalam dosa. Nah, dan mereka jatuh dalam dosa sehingga melalui mereka itu setiap keturunan dan setiap warisan Adam dan Hawa, semua orang dan semua manusia adalah orang berdosa dan cicik di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Nah, justru tidak ada seorang pun yang benar, dan semua manusia adalah orang berdosa, sehingga Allah mengasihi anaknya. Allah mengasihi ciptaannya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal yaitu adalah Yesus Kristus, untuk membawa visi dan misi menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Nah, Yesus membawa visi dan misi ke dalam dunia adalah supaya siapa yang mau mengikuti apa yang Yesus lakukan dalam setiap firman Tuhan, nah disitulah keselamatan itu akan terjadi. Nah, dan Yesus sendiri menyuruh kita bahwa
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa, sehingga setiap manusia harus dan membutuhkan bertobatan. Setiap manusia membutuhkan bertobatan karena semua manusia adalah orang berdosa. Nah, Tuhan adalah kudus, sehingga siapa yang mau ingin masuk dalam kerajaan Allah yang kudus itu, dialah harus bertobat dari perilaku yang tidak benar. Nah, itulah disebut bertobat. Maka itu kita harus bertobat dan menerima kerajaan Allah sudah dekat itu melalui Injil Kristus itu lah Kristus menghadirkan dalam hidup kita. Maka itu bertobatlah dan menerima Yesus Kristus Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga hidup kita ini jangan menjadi sia-sia. Kerajaan Allah sudah dekat, tetapi jikalau kita menyia-nyiakan, pasti ada akibatnya. Maka itu hidup kita adalah kesempatan, maka jangan mempergunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi bergunakanlah kesempatan itu bagaimana saya menerima kerajaan Allah itu dan bagaimana saya menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup saya. Nah, jadi ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita dan menerima Injil Kristus dalam hidup kita, secara otomatis kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Nanti Yesus datang kedua kalinya, dia akan menyambut dan dia membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita menerima Yesus dan menerima Injil Kristus, disitulah secara otomatis kita menuju ke dalam kerajaan Allah. Maka itu setiap manusia membutuhkan bertobat untuk berpaling dari sikap kita, pikiran yang jahat dan kelaliman kita, lalu hanya berfokus dan mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus Kristus dan menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, melalui mengikuti Yesus Kristus itulah kita bisa menjadi anak-anak terang di dalam Yesus Kristus dan kita bisa menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang menerima anaknya yaitu adalah Yesus Kristus, dialah menjadi anak-anak Allah. Dan tidak ada kuasa pun yang akan menguasai orang-orang yang hidup dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa dunia. Oleh karena itu, bertobatlah untuk hidup dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudari semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.